Jawa po. Ya aku sih ora. Wis to manut aku. Penak. Ironisnya, nama Yohanes itu tidak membuat Anies berani mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Terlihat sekali bahwa Anies pun tidak ingin kehilangan dukungan dari orang-orang yang selama ini mengharamkan ucapan Selamat Natal. Anies tampaknya masih ingin dukungan dari mereka sehingga tidak berani dengan lugas mengucapkan Selamat Natal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau sekarang dia ucapannya Selamat Tahun Baru 2023. Itulah bunyi kalimat dari akun centang biru milik Anies Baswedan. Apakah ada yang kurang dari kalimat itu? Anda benar kalau mengatakan tidak ada ucapan Selamat Natal. Sejak awal saya merasa ada yang kurang, tetapi saya berpikir bahwa itu adalah gaya Anies dalam menyampaikan ucapan. Karena itulah saya tidak terlalu mempermasalahkan. Rupanya perkiraan saya salah. Di akun yang sama, Anies mengunggah ucapan Selamat Tahun Baru dengan gaya mirip, tetapi disematkan gambar dengan tulisan jelas, Selamat Tahun Baru 2023 by Anies Baswedan. Anies Baswedan mengucapkan Selamat Tahun Baru di media sosial. Apakah ada yang kurang dari kalimat itu? Guys, Anies Baswedan mengunggah ucapan Selamat Tahun Baru di berbagai media sosialnya. Sebenarnya hal ini wajar saja karena pergantian tahun memang baru saja terlewati sih. Hanya saja rasanya ada hal yang mengganjal ketika saya melihat unggahan di akun resmi Anies pada saat Natal. Baru-baru ini dia mendapat nama Yohanes dari sebuah gereja di Papua. Tentu saja ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa Anies diterima oleh semua kalangan. Ironisnya, nama Yohanes itu tidak membuat Anies berani mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Terlihat Bahwa itu adalah gaya Anies untuk mengucapkan sebuah kata-kata. Jadi kita nggak perlu heran dengan kebiasaan Anies yang suka menata kata. inilah yang membuat saya bertanya-tanya. Mengapa saat Natal tidak ada ucapan sama sekali, sementara saat Tahun Baru ucapannya jelas dan lugas? Apakah Anies takut dikecam karena mengucapkan Selamat Natal? Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin merangkul semua? Betul nggak guys? Mungkin dia memang ingin merangkul semua, termasuk orang-orang yang mengharamkan ucapan Selamat Natal. Dari peristiwa sederhana ini, saya semakin yakin bahwa Anies memang bukanlah sosok pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Terlalu banyak gimmick yang dilakukannya demi citra positif. Tidak akan ada ketegasan dari Anies terhadap para pengasong ideologi terlarang. Hal ini tidak boleh terjadi. Anies tidak bohong ketika berkata bahwa dia ingin merangkul semua. Dia ingin mendapatkan dukungan dari semua orang, termasuk para pengusung ideologi untuk mengganti Pancasila. Apakah Anda mau mempunyai pemimpin seperti itu? Wes, Jawa po. Ya aku sih ora. Wes to manut aku. Sekali bahwa Anies pun tidak ingin kehilangan dukungan dari orang-orang yang selama ini mengharamkan ucapan Selamat Natal. Anies tampaknya masih ingin dukungan dari mereka sehingga tidak berani dengan lugas mengucapkan Selamat Natal. Bagi saya, semua gelar Anies soal kesetaraan atau keragaman di Indonesia lah ya, langsung gugur melalui hal yang sederhana ini. Hal sederhana seperti ucapan selamat saja tidak berani dia lakukan, apalagi melarang berkembangnya ideologi terlarang di Indonesia. Kalau sekarang dia ucapannya Selamat Tahun Baru 2023. Itulah bunyi kalimat dari akun centang biru milik Anies Baswedan. Apakah ada yang kurang dari kalimat itu?
Anda benar kalau mengatakan tidak ada ucapan selamat Natal. Sejak awal saya merasa ada yang kurang, tetapi saya berpikir bahwa itu adalah gaya Anies dalam menyampaikan ucapan. Karena itulah saya tidak terlalu mempermasalahkan. Rupanya perkiraan saya salah. Di akun yang sama, Anies mengunggah ucapan selamat tahun baru dengan gaya mirip, tetapi disematkan gambar dengan tulisan jelas, "Selamat tahun baru 2023 by Anies Baswedan." Anies Baswedan mengucapkan selamat tahun baru di media sosial. Apakah ada yang kurang dari kalimat itu? Guys, Anies Baswedan mengunggah ucapan selamat tahun baru di berbagai media sosialnya. Sebenarnya hal ini wajar saja karena pergantian tahun memang baru saja terlewati sih. Hanya saja rasanya ada hal yang mengganjal ketika saya melihat unggahan di akun resmi Anies pada saat Natal. Inilah yang membuat saya bertanya-tanya, mengapa saat Natal tidak ada ucapan sama sekali, sementara saat tahun baru ucapannya jelas dan lugas? Apakah Anies takut dikecam karena mengucapkan selamat Natal? Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin merangkul semua? Betul nggak guys? Mungkin dia memang ingin merangkul semua, termasuk orang-orang yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Dari peristiwa sederhana ini, saya semakin yakin bahwa Anies memang bukanlah sosok pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Terlalu banyak gimmicks yang dilakukannya demi citra positif. Bahwa itu adalah gaya Anies untuk mengucapkan sebuah kata-kata. Jadi kita nggak perlu heran dengan kebiasaan Anies yang suka menata kata. Tidak akan ada ketegasan dari Anies terhadap para pengasong ideologi terlarang. Hal ini tidak boleh terjadi. Anies tidak bohong ketika berkata bahwa dia ingin merangkul semua. Dia ingin mendapatkan dukungan dari semua orang, termasuk para pengusung ideologi untuk mengganti Pancasila. Apakah Anda mau mempunyai pemimpin seperti itu? Wes, jawab po. Ya aku sih ora. Wes to manut aku. Anies Baswedan mengucapkan selamat tahun baru di media sosial. Apakah ada yang kurang dari kalimat itu? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi